Ya, saudara, saya akan sampai ke renungan firman diawali dengan pembacaan ayat supaya firman Tuhan ini akan berbicara pada setiap kita. Ya, ayat yang sudah sangat terkenal, saya percaya mestinya sudah pernah dengar juga. Wahyu 14 ayat 13. Tapi ini renungan atau ayat yang penting untuk setiap kita datang di tempat acara kematian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jelih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, sejak kita tangkap yang pertama, saudara dikatakan, aku mendengar suara dari surga. Jadi apa yang kita dengarkan saat ini itu adalah suara dari surga. Ataulah saya lebih mudah, ini adalah perkataan Tuhan untuk setiap kita pada saat ini. Saat kita mendengar, tahu ini suara dari surga, ini suara dari Tuhan, saudara. Jadi pasti itu sangat penting sekali. Lalu dikatakan tuliskanlah, berbahagia orang-orang yang mati yang mati dalam Tuhan. Yang disebut bahagia adalah orang kalau matinya dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Dikatakan, saudara, sejak saat ini, jadi terus sampai sekarang, sungguh kata Roh, diteguhkan lagi. Selain nanti kata ini dari surga, dari Tuhan, malah diteguhkan lagi. Sungguh kata Roh, apa artinya? Kata Roh Allah, kata Roh Kudus, saudara. Jadi teguhan ini benar-benar perkataan dari Tuhan. Artinya, ya firman Tuhan mengajak kita menyadari, orang kalau bisa mati, saat matinya dalam Tuhan, itu bahagia. Jangan sampai mati di luar Tuhan, itu neraka. Itu penderitaan yang kekal. Saudara, itu ngeri sekali. Tapi kalau bisa, saat kita mati, saya rasa setiap orang pasti akan mengalami meninggal dunia mati, siapapun kita, saya pun juga sama saja. Tapi matinya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Sungguh-sungguh kita bukan satu penderitaan yang besar, karena kita akan masuk surga, saudara. Jadi kalau saudara bisa renungkan, saudara, hidup tadi dinyanyikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan mendapatkan Tuhan. Kesempatan mendapatkan pengampunan. Kesempatan mendatangkan keselamatan, saudara. Jadi sekali lagi adalah yang sangat penting, mati dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Saya doakan kita semuanya, kalau nanti meninggal dunia, matinya dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Sekali lagi, di luar Tuhan itu ngeri, itu neraka, itu siksaan, itu penderitaan kekal. Kalau matinya di dalam Tuhan, itu anugerah luar biasa, masuk surga, saudara. Jadi saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, dalam Tuhan. Lah, kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Ya, Tuhan sudah rela turun ke dunia, dilahirkan sebagai manusia yang kita panggil Tuhan Yesus, saudara. Lalu dia sudah menyerahkan dirinya, ganti kita, terima hukuman, bahkan terus sampai terima semua kutuk, saudara, mati supaya hukuman itu sudah selesai, sehingga tercipta pengampunan dan keselamatan. Kita ini sudah disediakan semua, saudara. Ngerti nggak ngerti, sebetulnya sudah disediakan. Sudah percaya belum percaya, sebetulnya sudah disediakan. Ini kesempatan untuk diterima. Ini kesempatan untuk diambil. Ini kesempatan kita bisa dapat pengampunan. Apa yang Tuhan lakukan, diberikan kesempatan pada semua orang, saudara, kaya miskin, hidupnya saudara baik maupun hidupnya rusak-rusakan gitu, saudara, tetap diberi kesempatan supaya tetap bisa diampuni, supaya tetap bisa diselamatkan. Karena hati Tuhan bukan untuk menghakimi, hati Tuhan bukan untuk menghukum, hatinya Tuhan adalah untuk mengampuni, hatinya Tuhan adalah untuk menyelamatkan. Kesempatan untuk dapat keselamatan. Sekali lagi, jadi saya ajak setiap saudara yang ada di sini buka hati. Sudahkah kau ambil anugerah
kesempatan yang sudah Tuhan sediakan dengan bayar mahal. Allah rela dilahirkan jadi manusia. Dia rela, dia yang dihukum supaya kita bisa lepas dari kutuk karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan, saudara. Kalau saudara belum tahu, belum merasa, sudah kesempatan sekali lagi saat ini, saat kau mendengar firman Tuhan, ambillah kesempatan ini. Jangan hilang kesempatan. Karena sekali lagi kesempatan itu kadang-kadang kalau sudah lewat belum tentu bisa dikejar, belum tentu bisa datang lagi, saudara. Jadi ambil keputusan, terima. Dan saya percaya kita dapat kasih karunia anugerah. Mungkin ada di antara saudara berkata, aku gak jahat kok, aku orang baik kok, ya aku tidak berbuat dosa kok. Saudara dengar, saudaranya tidak ngerti saja. Firman Tuhan, Alkitab Tuhan juga berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Siapapun sudah berbuat dosa. Mau dianggap dermawan, mau dianggap banyak orang, kalau saudara orang baik, dianggap pasanganmu kalau orang baik, dianggap anak orang tua, dianggap baik, tapi tetap sebetulnya semua sudah berbuat dosa. Ada satu orang, satu kali yang diajak anaknya ikut saudara retreat, saudara. Lalu iseng aja, dia belum kenal Yesus, saudara, ikut retreat, duduk di belakang. Waktu itu pendetanya berkata, semua orang sudah berbuat dosa, semua orang perlu pengampunan. Dia berkata, aku tersinggung loh. Berarti kalau berkata semua orang yang sudah berbuat dosa, manusia berdosa, dia nuduh saya. Karena pendetanya kenal dia. Berarti pendeta itu ngomong, saya juga sama orang berdosa. Dia di dalam hati marah dan dia ngomong gini, harusnya ini pendeta ini sadar. Kalau nanti satu kali ketemu dengan Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus aku lebih baik daripada pendeta. Aku lebih baik dari orang Kristen. Kenapa? Dia bilang, karena dia orang kaya. Pendeta, orang Kristen, kerjanya minta-minta. Pendeta minta sumbangan. Orang Kristen kerjanya banyak minta-minta ini, minta itu pada Tuhan. Aku nyumbang gereja. Aku membantu gereja. Jadi, aku yakin kalau ketemu Tuhan Yesus, aku lebih dihargai. Aku tidak minta, aku memberi. Tapi akhirnya pendetanya dalam khotbah kata diuji, kalau kalian merasa nggak berdosa, di sini siapa laki-laki yang tidak pernah bohong dengan istrinya? Angkat tangan. Dan ternyata nggak ada yang angkat tangan. Kalau saya juga tanya di sini, siapa? Ayo, suami yang nggak pernah bohong dengan istrinya. Ada yang berani angkat tangan enggak? Nggak berani ya? Berani angkat tangan enggak? Nggak berani juga toh? Semua dalam hidup pastilah, saudara. Hanya saudara sadari atau tidak, saudara anggap itu biasa atau tidak. Tapi sekali lagi, semua sudah pernah berbuat dosa. Dosa besar, dosa kecil. Kalau diadili dengan keadilan, tetap dihukum. Saudara. Jadi sekali lagi, saudara, akhirnya pengusaha itu bergumul. Dia sedang bergumul, tanya lagi. Saya tanya lagi ada enggak di sini? Itu banyak pengusaha-pengusaha yang nggak pernah ngemplang pajak, ada enggak? Dia dengar lagi, saudara. Kalau ada angkat tangan, dia juga nggak angkat tangan ini, berarti juga sama dia siapa pengusaha kaya, dianggap orang baik, dermawan, nyumbang gereja, tapi yang ngemplang pajak. Setiap saudara, setiap orang sudah berbuat dosa. Setiap saudara ambil kesempatan untuk terima pengampunan, keselamatan. Tuhan berkata, kalau aku sedang ketuk hatimu seperti ini, Tuhan ketuk hati, buka. Jangan kehilangan kesempatan. Ada orang kadang-kadang nanti, itu sadar nanti. Aku kalau sudah tua, terima Tuhan Yesus. Sekarang masih muda kok. Sudah, nggak apa-apa, senang-senang dulu. Masih muda, ada orang berkata gitu. Satu kali saya pernah dengar ikut kebaktian. Itu akhir tahun, saudara. Dia dengar khotbah seperti ini. Nanti, kalau sudah tua, sudah. Lalu setelah itu selesaikan namanya tutup tahun, pergantian tahun. Wah, naik sepeda motor. Seperti yang lain. Dan mati. Jadi bukan besok sudah tua. Belum tua. Sudah. Belum 10 tahun. Belum 1 tahun. Belum 1 bulan. Hari itu meninggal.
kehilangan kesempatan. Sekali lagi, saja sudah ambil kesempatan untuk terima keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan kalau sudah ambil kesempatan, sudah terima kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Ya, ada banyak kalau diceritakan. Kebetulan saya kemarin sore dan tadi pagi menyampaikan firman Tuhan, ada satu kisah, saudara. Jadi satu kali ya ada seorang bersaksi, jadi dia begini, saudara. Di perusahaannya, ya bosnya sedang ambil uang untuk gajian. 1 bulan untuk semua lah. Dianggap baca kalau dika gitu, ambil uang untuk gajian semua, saudara. Baru ditaruh, saudara. Ya lalu ditinggal urusan ini dan itu, dan waktu itu ya besoknya bosnya kaget hilang. Jadi uang untuk gajian semua karyawan itu hilang, saudara. Wah, bosnya sampai bingung, ini gimana? Ini untuk semua karyawan loh. Hanya karena di sana ada bukit doa, seperti yang kita akan bangun bukit doa, saudara. Ya bos ambil keputusan, saya mau doa dengan Tuhan, doa puasa, sampai Tuhan dengar doaku, sampai ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Dia sungguh-sungguh, saudara, ke bukit doa, puasa, doa, puasa. Lalu berapa hari kemudian ada yang telepon. Bosnya lihat teleponnya dari karyawannya, diterima, ada apa? Lalu ternyata yang mencuri karyawannya sendiri. Dicuri, saudara. Ya, oh dia berkata, ampun ya bos ya, minta ampun, maaf ya bos ya, aku yang mencuri gitu, saudara. Ya aku, ya diampuni, aku mau mengembalikan, saudara. Lalu bosnya ya tanya, kok kamu sudah nyuri, sekarang telepon mau dikembalikan, kenapa? Saudara. Lalu dia cerita begini, aku tuh setelah nyuri, aku bawa pulang, setiap kali aku buka, aku mau ngambil uang, tanganku tuh gemetar gitu, saudara. Seperti kalau orang maling, setiap mau ambil uang gak bisa, tangannya goncang terus, saudara. Jadi aku ketakutan karena aku tahu ini pasti Tuhan. Jadi buat aku gak bisa ambil uangnya, goncang gitu, saudara. Ketakutan ini pasti Tuhan. Jadi dia karena sejak itu ketakutan. Dan akhirnya dia telepon kepada bosnya. Bos, aku mau mengembalikan apa yang sudah ambil. Tolong ya bosnya, tapi dia minta, saudara, aku mau mengembalikan, tapi jangan dilaporkan polisi ya, supaya aku nggak ditangkap, nggak dihukum ya. Akhirnya bosnya ya sudah, tapi jangan ya dilakukan lagi salah. Sehingga kita ya sudah, dia diampuni. Dan ternyata luar biasa, setelah itu dia mulai sadar, Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Sampai dia mau ngambil uangnya saja nggak bisa. Karena bosnya doa, puasa. Ternyata Tuhan dengar, saudara. Lakukan seperti itu. Dia sadar Tuhan itu ada. Kalau enggak mungkin. Ini tangan mau ngambil uang saja enggak bisa kok. Dia sadar Tuhan ada. Hanya dia mulai datang ke gereja. Hanya dia mulai terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dia cari pengampunan dari Tuhan. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan akhirnya jadi hamba Tuhan. Hidupnya dalam kasih karunia. Hidupnya dari anugerah. Karena menyadari dia sudah dapat maaf, pengampunan dari bosnya, tapi masih ada loh. Dia butuh pengampunan dari Tuhan. Sebab diampuni bosnya, nggak masuk penjara, nanti kalau mati nggak diselesaikan, masuk neraka lebih berat lagi. Hidup adalah berbahagia kalau nanti satu kali kita mati, matinya dalam Tuhan. Ada kasih karunia, ada anugerah. Mati dalam Tuhan itu anugerah, saudara. Kenapa? Telah sedia pahala, mahkota, rumah di surga. Dan surga itu sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan nunggu, saudara. Saya tambah satu saja lagi, seperti ini, saudara. Jadi ada orang muda, rumahnya dekat dengan kuburan, tempat pekuburan. Lah, ini zaman dulu, saudara. Dulu di desa itu kalau ada orang mati, lonceng gereja. Zaman dulu selalu gitu ya, ada yang mati, lelayu gitu, lonceng gereja. Kalau umurnya jadi misal 70 ya, ini bunyinya bisa dientuk ya 70, saudara. Baru selesai. Kalau yang mati umur 60 ya 60, saudara. Jadi setiap kali ada orang mati, dia lihat, dia dengar, oh sampai gitu. Tidak apa-apa,
aku baru 20 tahun kok. Nanti yang masih lama, yang mati tua-tua. Sekarang itu banyak yang meninggal itu, saudara. Saya berapa minggu ini, ya lihat banyak sekali. Kakaknya, istri saya saja juga baru saja meninggal gitu, saudara. Ya ke toilet, saudara gitu, nggak tahu kenapa, jatuh, saudara berdarah botak, meninggal, saudara. Saya waktu di sini, sebelah meninggal. Bahkan yang meninggal kali itu ya, saudara, seperti sekarang. Yang meninggal 70 tahun ke atas semua. Ada yang 80, saudara. Tapi sedang banyak. Dia merasa aman. Dia sudah merasa aman, tetap nggak ikut Tuhan. Dan itu satu kali dia dengar lagi ada meninggal mau kubur. Dia dengar umur berapa? Karena dia sudah pokok mantap nanti umur berapa. Nggak tahu, loncengnya hanya bunyi 12 kali. Dia umur 20, dia kaget. Ternyata kanak-kanak pun bisa meninggal. Nggak bisa diprediksi. Bahkan mati itu nggak bisa direncana. Nggak bisa diundur. Kapanpun bisa. Betul? Ya, sekali lagi jangan sampai kehilangan kesempatan. Lalu yang kedua, sudah tadi kesempatan terima keselamatan. Yang kedua, jangan kehilangan kesempatan terima pahala. Kalau tadi terima pengampunan, terima keselamatan, sekarang terima pahala. Jadi orang yang meninggal itu, saudara, selain tidak kalau di dalam Tuhan ada ya keselamatan, tapi ada bicara tentang pahala. Ya, ayatnya saya baca seterusnya, supaya orang tadi yang meninggal di dalam Tuhan, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, dari usaha mereka, dari perjuangan mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dari sini kita bisa belajar untuk masuk surga itu gratis karena sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Dia yang rela mati, dia bayar semuanya, hukuman, kutuk dia yang terima. Kita asal mau percaya, ikut dan bertobat ya saudara. Jangan ikut Yesus gak bertobat, tetap gak bisa diampuni saudara. Bertobat saudara, tinggalkan dosa saudara. Ya kau dapat. Tapi saudara, ada yang kedua pahala. Pahala itu tidak gratis. Dikatakan di sini, pahala itu tergantung perbuatan kita. Kita melakukan apa di dunia atau tidak. Kalau kita lakukan banyak hal yang baik, perbuatan baik, itu dapat pahala. Jadi kesempatan selain kita bisa masuk surga, selain kita bisa sungguh-sungguh jaminan keselamatan, kesempatan mendapat pahala. Perbuatan kita, apa yang kita lakukan, menyertai. Nah, maka orang Kristen gak cukup diselamatkan, gak cukup. Perlu hidup yang benar. Perlu hidup yang baik. Perlu hidupnya jadi berkat. Karena itu rencana Tuhan. Kita harus jadi terang, harus menerangi yang gelap. Kita harus menjadi garam, menggarami supaya dunia kehidupannya busuk. Kita harus jadi berkat. Tadi pujiannya jelas sekali, hidup itu kesempatan melayani Tuhan. Hidup itu kesempatan jadi berkat. Saya mau tanya dengan saudara, ya baik yang sudah terima keselamatan atau belum, ya belum terimalah Tuhan Yesus, tapi juga lagi yang sudah. Apa yang kau perbuat? Sesuatu yang mendatangkan anugerah atau tidak? Karena hidupmu yang kau lakukan itu menyertai. Yang ditimbang apa yang kau lakukan. Engkau enggak pernah jadi berkat. Ya, pahalanya kecil sekali, saudara. Tergantung kita. Ya, perbuatan kita akan menyertai kita, saudara. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Hidup harus menjadi hidup yang berguna. Berguna bagi keluarga. Ya, berguna bagi sesama. Berguna bagi kerajaan Allah. Berguna bagi pekerjaan Tuhan. Hidup harus berguna. Itu panggilan Tuhan. Abraham diberkati supaya bisa jadi berkat. Itu ya janjinya. Kita yang percaya juga sama. Yang diberkati untuk jadi berkat. Jadi panggilan yang paling penting, ya lebih dari yang lain semua sama perbuatan baik, saudara, adalah kita bisa dipakai Tuhan selamatkan orang lain. Orang itu hidupnya jauh dari Tuhan, kita doakan,
kita perjuangkan, hanya bisa sadar, hanya bisa buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, juga diselamatkan. Saat saudara bisa jadi berkat bagi orang lain bisa diselamatkan, itu pahala. Perbuatanmu menyertai engkau. Kalau engkau nanti juga dipanggil Tuhan pulang ke surga, saya jamin, yang sudah saudara perjuangkan, yang sudah mati, tapi dulu saudara perjuangan, dia akan nunggu di pintu gerbang surga. Waktu saudara masuk, dia akan lari, dia akan peluk saudara, dia akan terima kasih. Sebab kalau tidak, dia masuk neraka. Percaya atau tidak, pasti. Saudara. Hidup itu kesempatan. Sebagai keselamatan, dan itu kesempatan hidup yang berguna. Saya beberapa waktu lalu baca artikel antara tanah dan emas. Tanah membanggakan diri. Aku emas, mulia, mahal. Aku emas, wah lu macam-macam lah gitu. Engkau apa tanah kotor, diinjak-injak orang, nggak dihargai orang gitu. Emasnya membanggakan diri, merasa hebat, tanah apa kamu gitu. Tapi setelah dia membanggakan diri, tanahnya ganti ngomong, ya kamu emas dianggap hebat oleh banyak orang. Ya, dihargai banyak orang karena gambaran orang yang sukses macam-macam. Aku tanah bukan rendah. Aku yang memberikan manusia kehidupan. Gak ada tanah, manusia gak bisa makan. Aku tanah yang membuat emas itu berharga, menghasilkan emas. Aku tanah yang menghasilkan, yang berguna, yang memberkati banyak orang, yang akhirnya jadi berkat bagi banyak. Emas yang membanggakan dia hanya kebanggaan, dia hanya pujian, hanya dianggap hebat. Tapi beda dengan tanah, berguna. Oleh karena tanah, maka kita bisa hidup. Oleh karena tanah, maka emas pun bisa dihasilkan emas, maksud saya. Jadi saya buka hati kita juga, sudahkah kita ambil kesempatan yang kedua? Kesempatan untuk dapat pahala. Kesempatan untuk ada mahkota. Kesempatan rumah di surga. Hidup itu kesempatan dapat keselamatan masuk surga. Tapi masuk surga masih beda-beda. Hidup kesempatan dapat kemuliaan di surga. Dapat pahala di surga. Saudara, saya buka hati. Jangan hidup itu egois untuk diri saja. Pokok aku sudah selamat, jangan. Jangan hidup itu hanya cari kekayaan untuk diri sendiri saja. Jangan. Jangan hanya cari banyak hal untuk diri sendiri saja. Jangan. Tuhan berkati kita. Kalau bisa sampai kaya, itu modal dari Tuhan. Modal yang luar biasa. Kesempatan diberi modal yang luar biasa. Bisa dipakai untuk berguna. Saudara punya titel, punya kepandaian yang luar biasa. Titel itu modal yang luar biasa. Diberi kepercayaan yang luar biasa untuk dipakai. Jadi berkat yang lebih besar. Makin pandai, kedudukan makin tinggi. Oh, jadi berkat lebih besar. Itu kesempatan yang luar biasa. Jangan sia-siakan. Kita semuanya, saudara. Kalau sia-siakan, sayang. Ya, saudara, di dunia ada orang yang hanya hidup untuk diri sendiri. Tapi juga ada banyak di dunia hidup untuk jadi berkat. Panggilan. Saya tiba-tiba ingat ya, saudara. Pada umumnya kalau saudara terima artikel yang banyak di dunia. Oh, sudah umur 60 ke atas. Sudah, ayo mulai sekarang. Nggak usah, wah kerja mati ngapain. Ya mulai, ya istirahat gitu. Mulai makan apa makan. Mulai jalan-jalan. Artinya jangan tadi pokok semua. Supaya dengan sisa hidup kita bisa menikmati hidup ini sampai masa tuanya. Baik enggak? Baik, saudara. Jangan sampai sehidup itu sudah tua masih setengah mati dalam penderitaan. Itu baik. Tapi selalu kalau saya yang dikirim tak tambahi. Bagus kasih jembah, tapi tak tambahi. Hidup kita, apalagi sudah lanjut umur seperti emas, siapkan kematian. Sadar tinggal satu kali kita harus pergi dari dunia ini. Kalau engkau mau pergi ke Amerika, Rusia,
harus kau sediakan apa kebutuhan nanti di sana. Siapkan. Banyak orang hanya mikir hidup di dunia, padahal hanya mampir ngombe, padahal hanya sebentar, sekejap, yang nanti di akhirat itu kekal. Betul, saudara. Gunakan waktu kita dunia, kesempatan ada kemuliaan, kesempatan dapat kasih karunia. Berguna. Anak-anak bisa berguna, enggak? Bisa. Ada satu kisah yang pernah saya dengar, ya orang tua itu biasa, anak ke gereja, kenapa? Biar jadi orang baik. Ya itu ya baik, saudara. Anaknya disuruh ke gereja, biar apa? Biar jadi orang baik. Karena dikenal orang Kristen itu baik, ya kerja aja. Tapi bapak ibunya enggak ke gereja, saudara. Jadi orang baik, sekolah, jadi orang baik, ya Kristen percaya jadi orang baik. Lah anaknya karena disuruh ke gereja, dididik, akhirnya dia percaya, dia jadi anak yang baik, tapi dia punya hati. Papa mamaku juga bisa kenal Tuhan. Papa mamaku juga bisa dapat pengampunan, keselamatan. Hidupnya juga bisa baik. Dia rindu, dia doa untuk papa mamanya. Dia berjuang ngajak papa mamanya, tapi enggak pernah mau. Dia doa sampai pernah puasa untuk papa mamanya, tapi papa mamanya enggak pernah nanggapi, saudara. Bahkan dianya yang sakit. Wah, papa mamanya cinta anak ini sungguh-sungguh. Bawa rumah saya terus diperjuangkan, diobati, dibiayai. Tapi Tuhan itu punya rencana sendiri. Ternyata makin berat dan akhirnya dokter sudah angkat tangan. Dalam keadaan dokter angkat tangan, detik-detik terakhir, papa mamanya ada di samping. Dia pegang tangan papanya. Satu. Tadi pegang tangannya. Papa mamanya di satu, dia pegang. Lalu dia berkata pada papa mamanya, aku kalau mati di upacara secara Kristen, minta Pak Pendeta yang sampaikan firman Tuhan. Papa mama dengarkan. Aku ada permintaan, terimalah firman Tuhan. Terimalah anugerah dari Tuhan. Supaya nanti papa mama ketemu aku di sana. Aku sudah dapat keselamatan. Aku akan masuk surga. Jangan sampai papa mama enggak dapat. Nanti masuk neraka enggak pernah ketemu. Dia minta permintaan terakhir. Supaya papa mamanya juga dapatkan keselamatan. Supaya setelah itu akan ketemu. Papa mamanya nangis. Dan sudah mati, dia sudah janji dengan anaknya di upacara Kristen seperti ini. Dan beritanya sampai firman Tuhan, papa mamanya bisa nangis. Tapi bersyukur setelah itu Tuhan jamah, mulai datang pada Tuhan, mulai ikut Tuhan dan diberkaskan. Anak pun bisa dipakai untuk selamatkan orang tua. Apalagi orang tua bisa dipakai untuk selamatkan anaknya. Anjing bisa enggak? Bisa. Saudara mungkin pernah dengar kisah juga seorang suami istri, saudara, suami istrinya sudah terima Yesus setiap minggu ke gereja. Ya ini di barat, saudara ya. Lah saudara, suaminya diajak nganter nggak mau, suaminya nggak percaya kok. Jadi yang nganter anjingnya. Setiap minggu ke gereja bersama anjingnya, saudara. Dia di situ, anjingnya ya di sebelahnya terus. Setiap minggu. Lah saudara, dia pergi gereja, suaminya nggak mau kok, nggak percaya juga nggak mau nganter, ya bersama anjing. Anjing peliharaannya, kalau orang barat kan seperti itu. Saudara. Akhirnya ibu atau istri ini mati. Saudara, satu kali mati, suaminya sedih, kehilangan istri. Ya, dia di rumah, nggak mau pergi harusnya. Tapi ada satu yang aneh, setiap minggu anjingnya itu ribut terus, minta keluar gitu, saudara. Anjingnya ribut, pintunya itu terus didorong. Isinya binatang tahu loh, ini minggu gitu, saudara. Waktunya harus ke gereja. Dan singkat cerita, saudara, ini kenapa? Buka langsung lari. Akhirnya dia penasaran, satu hari diikuti. Anjing itu setiap minggu kok ribut, minta keluar. Lari di mana? Diikuti. Sampai gereja, anjingnya masuk gereja. Seperti biasanya tiap minggu. Lalu suaminya kaget. Dia terus ngikuti anjingnya. Dia duduk di tempat biasanya istrinya duduk. Karena anjingnya duduk di sebelah situ. Dia tahu pasti istriku di sini. Dia duduk.
dia ikut ibadah, dia ikut berdoa, dia ikut dengar firman Tuhan di jamaah itu. Suaminya tersungkur, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima keselamatan, dan waktu meninggal ketemu. Bisa, asal kita mau. Kecuali kita nggak peduli orang lain, kecuali kita tidak mau, ya nggak bisa. Tapi dengar, setiap kita bisa. Saya tidak berpanjangan firman Tuhan, tapi firman Tuhan sedang berkata, anugerah. Kalau kita matinya dalam Tuhan, tapi juga diingatkan kesempatan, terima keselamatan. Kalau yang belum, kesempatan, terima pahala dalam hidup kita. Bagi yang sudah terima keselamatan, pahala. Mau kaya seperti apapun, mau titelnya banyak seperti apapun, saudara, ya maulah punya pengetahuan seperti apapun, kalau mati hilang semua, ditinggal, gak ada yang bisa dibawa. Titel gak bisa dibawa, kekayaan gak bisa dibawa, semua gak bisa ada yang dibawa. Dulu orang datang, wah kagumi, puji-puji, sudah mati, disingkiri, sudah dilupa. Oh, didekati yang mana takut, saudara dekati orang hidup ya. Kesempatan. Saya doakan firman Tuhan ini sungguh-sungguh bicara dalam hatimu terus. Tuhan ketuk hati, bukalah hati, dan saudara percaya Tuhan akan datang dalam hidup. Tuhan akan masuk dalam hati. Tuhan akan menuntun kau, dan kau akan dapat keselamatan, pengampunan keselamatan. Saudara mulai taati firman, siapkan pahala. Saudara akan lakukan sesuatu, dan seri payahmu, seri lelah menyertai kau di surga. Itu anugerah yang luar biasa. Kita pujikan lagi, hidup ini kesempatan. Semua bangkit berdiri.